Istriku, perisaiku. Rinjani baru saja selesai mandi, dia memakai pakaian santai sebelum berganti untuk mengeringkan rambutnya yang basah terlebih dahulu. Tiba-tiba Julian mendekat lalu merebut sisir yang hendak Rinjani pakai. Mas! Rinjani menatap Julian lewat cermin di depan meja riasnya. Izinkan aku yang menyisirnya. Ucap Julian dan mulai menyisiri rambut panjang yang indah itu. Mereka berdiri di tengah ruang kamar menghadap ke cermin, saling memandang lewat pantulan cermin. Rinjani tersenyum. Saking gabutnya karena 2 minggu libur kompetisi, Julian sampai melakukan hal-hal kecil sekalipun. Ini hari libur terakhir kamu, besok kamu mulai tanding lagi kan, Mas? Iya. Menuju grand final, semoga Jakarta Knight bisa tembus ke sana. Harap Julian. Pasti. Aku selalu doain Jakarta Knight khususnya untuk kamu. Semoga kamu meraih kemenangan itu ya. Aku pasti akan jadi supporter paling bangga pas kamu angkat trofi sama Jakarta Knight. Aku akan mempersembahkan gelar juara itu buat kalian. Wah, Nak. Papa akan mempersembahkan gelar juaranya buat kita loh. Julian masih menyisiri Rinjani, setiap sisiran yang ia lakukan dibarengi dengan kasih dan sayang. Mungkin hal-hal kecil seperti ini bisa membentuk banding yang semakin menguatkan hubungan mereka. Rambut kamu wangi banget, Rin. Puji Julian sembari sesekali mencium wangi rambut istrinya. Wangi ya? Kamu suka? Aku suka. Aku suka dengan semua yang ada pada kamu. Rambut Rinjani sudah rapi walau masih basah. Julian menyimpan sisir itu lalu menatap pantulan bayangan istrinya di depan cermin meja rias itu. Rinjani memang cantik dilihat dari sisi manapun, tidak diragukan lagi. Hari ini jadwal cakap, gak sabar pengen lihat perkembangan si kecil. Terhitung, umurnya sekarang sudah sampai di minggu ke-7. Apakah masih sebesar biji kacang hijau? Gak sabar banget rasanya. Ungkap Rinjani dan mulai merasakan ada sedikit perubahan pada perutnya. Asal mamanya gak stres, gak overthinking, pasti dia akan tumbuh terus dengan baik di dalam sini. Kata Julian lalu memeluk Rinjani dari belakang lalu mengelus-elus perut Rinjani dengan lembut. Aku udah janji buat gak overthinking lagi. Sejauh ini situasi juga selalu kondusif, kamu gak pernah sekalipun mengecewakan aku. Gak ada alasan buat aku mengalami stres. Aku gak pernah ada niatan buat bikin kamu kecewa. Aku sangat menikmati kebersamaan ini. Apa alasan aku membuat kamu kecewa? Nothing. Rinjani tersenyum lagi dan dia percaya dengan apa yang Julian katakan. Dipeluk oleh badan tinggi gagah Julian seperti terpenjara dalam peluk ternyaman yang pernah ia rasakan. Kita berangkat sekarang? Ajak Julian. Ayo. Aku ganti baju dulu. Apa kamu mau manasin mobil dulu? Enggak, aku mau tetap di sini. Kata Julian lalu melepaskan pelukannya lalu duduk di ujung ranjang untuk menonton istrinya berganti pakaian. Pasti mau liatin aku ganti baju, iya kan? Iya. Nonton kamu ganti baju adalah salah satu scene terbaik yang aku lewati setiap harinya. WKW, kamu mesum deh. Maybe, tapi yang bisa bikin aku seneng cuma kamu. Itu harus. Ya, selama ini Julian jarang menonton sesuatu yang berbau pornografi atau melihat video wanita-wanita seksi di waktu luangnya, hanya sesekali itu pun kalau tak sengaja lewat di beranda mensosnya, tapi seringnya Julian skip yang seperti itu. Menonton istrinya sudah lebih dari cukup baginya. Rinjani mulai menurunkan pakaiannya sehingga hanya meninggalkan sepasang baju dalam yang hanya menutup sebagian area sensitifnya. Lekuk tubuh yang begitu indah itu sangatlah sedap dipandang mata. Walau Julian telah mereguknya puluhan kali, tapi kian hari rasanya kian nikmat saja. Di saat Julian dan Rinjani sedang menikmati manisnya pernikahan, Farhana malahan baru saja resmi bercerai dengan Edwin. Resmi bercerai setelah melewati proses mediasi dan lain-lainnya, tapi mereka tak menemukan kata sepakat untuk kembali. Hari ini adalah sidang putusan dan gugatan cerai Farhana dan Edwin sudah dikabulkan oleh pengadilan agama. Mereka resmi bercerai hari ini.
Sementara Haasu jatuh pada Edwin karena Farhana dianggap sebagai ibu bekerja yang tidak bisa menjaga Ruby sepenuhnya. Edwin sengaja menggandeng seorang kuasa hukum kondang yang mampu melawan dan membeberkan beberapa fakta yang membuat Farhana kalah di persidangan. Bajingan lo! Ahsan menyerang Edwin yang tersenyum puas saat keluar dari ruang sidang. Lo jangan teriak bajingan ke gue, San! Lo juga bajingan! Edwin malah maju menantang, tapi ayah mereka masing-masing mengamankan agar tak sampai terjadi adu jotos di sana. Lo benar-benar gila! Lo mau adek gue, udah gue kasih. Dan sekarang lo malah nyanyain dia kayak gini. Dasar sakit jiwa lo. Gue mendapatkan dia nggak gratis. Harus lo ingat itu. Lo jangan pura-pura bego. Lo bisa berdiri di atas kaki lo sekarang karena gue. Gue udah bayar mahal dan nyatanya adek lo itu belum bisa melupakan masa lalunya. Fakta. Semua kegilaan kalian sudah terbalaskan di persidangan ini. Gue yang menang. Siapa yang pecundang di sini? Edwin menggila dan melontarkan semua unek-unek di dalam hatinya. Cukup, Edwin. Cukup. Kau tegur orang tua Edwin lalu menyeret Edwin untuk menjauh dari sana. Meninggalkan keluarga Farhana dan Ahsan yang hanya bisa menangis di akhir persidangan hari ini. Lo yang pecundang! Ahsan! Plak! Sebuah tamparan telak membungkam Ahsan. Tamparan itu didaratkan oleh Hariman, ayahnya. Farhana sedang hancur. Jangan buat dia lebih hancur lagi dengan keributan ini. Jangan pancing Edwin untuk bicara lebih jauh lagi. Diamlah! Kau tegur Hariman dengan keras. Ahsan terdiam. Tamparan itu cukup menyadarkannya kalau pada dasarnya, prahara yang tercipta ini memang berawal dari keserakahannya. Ayah ingin bersikap netral. Gak ada yang benar-benar salah di dalam kasus ini. Kita semua bersalah, sama rata. Cukup. Jangan diperpanjang lagi. Tegas Hariman dengan hati penuh luka, tapi dia berusaha untuk tetap jadi ayah yang tegas. Farhana menangis di dalam peluk Yulia, ibunya. Bukan perpisahan dengan Edwin yang membuatnya sedih, tapi kehilangan hak asuh Ruby lah yang paling membuatnya terluka saat ini. Kekuatan hukum Edwin terlalu superior untuk dilawan. Sampai hasil tes psikologi Farhana menjadi serangan telak dari Edwin yang membuat keputusan tentang hak asuh itu menjadi mutlak jatuh ke tangan Edwin. Ayo kita pulang. Apapun keputusannya, Ruby tetap anakmu, Farhana. Dan Ruby akan selalu jadi cucu kami. Jangan sesali ini karena ini semua bermula dari diri kalian sendiri. Lanjut Hariman. Ahsan yang banyak bicara pun akhirnya terbungkam. Dia melirik ke arah Farhana dan dia merasa berdosa karena telah mempermainkan nasib dan masa depan adiknya itu. Ayo kita pulang, nak. Yulia berbisik lembut lalu membawa Farhana untuk berjalan menuju ke mobil. Baik Julian maupun Rinjani, mereka tidak tahu kalau hari ini Farhana dan Edwin sudah bercerai. Mereka sedang ingin abai pada urusan orang lain. Mereka sedang menikmati hari-hari indah mereka. Sepulang dari klinik dokter. Tias, Rinjani mendapatkan lagi potret hasil USG hari ini. Walaupun belum ada yang berubah dari hasil USG pertama, tapi Rinjani mengoleksi foto-foto itu dan menempelnya di salah satu sudut kamar. Sudah ada 2 yang berderet di dinding itu. Semakin gak sabar nunggu kehadiran kamu, sayang. Ini kamu waktu masih sebesar biji kacang hijau, dan ini adalah kamu sekarang, sudah bertumbuh menjadi sebesar biji kopi. Hehe, kamu imut banget. Celoteh Rinjani sembari mengusap kedua foto itu, berbincang ria dengan si jabang bayi. I love you, kesatu love you so much. Ucap Rinjani lagi dengan mata berbinar-binar. Julian datang dengan segelas susu. Jika ada di rumah, siang hari memanglah jadwal Rinjani meminum susunya. Minum ini, habis itu bobo siang ya? Kata Julian memperlakukan Rinjani seperti anak kecil saja. Aku nggak ngantuk, Mas. Habis ini aku mau periksa hasil rekapan keuangan catering bulan ini. Jawab Rinjani lalu duduk terlebih dulu sebelum dia meneguk susunya. Aku nggak bisa nemenin.
kata Julian. Emangnya kamu mau kemana? Atau jangan-jangan kamu yang ngantuk dan pengen tidur siang? Barusan Waro nelpon, ada pembicaraan serius. Mungkin soal perpanjangan kontrak, entahlah. Semoga Waro mau memperpanjang kontrakku yang akan habis musim ini. Jawab Julian. Emangnya kamu masih mau menjalani profesi ini, Mas? Ya, mungkin untuk 2-3 musim ke depan, mumpung stamina masih oke. Aku belum siap pensiun terus gabung dengan perusahaan papa. Aku masih betah di basket. Ungkap Julian. Rinjani sangat mengerti. Basket adalah satu hal yang sangat berarti untuk suaminya. Semoga harapan kamu bersambut ya. Enggak lah. Kayaknya aku bakalan jadi one man one club. One man one club itu apa? Pemain yang cuma berkarir di satu klub aja, nggak pindah-pindah ke klub lain. Oh, setia gitu ya? Aku harap sih kesetiaan kamu terhadap Jakarta Knight adalah cerminan kesetiaan kamu ke aku. Makanya kamu nggak perlu ragu lagi, sama klub basket aja aku setia, apalagi sama anak istri. Kata Julian penuh keyakinan. Rinjani tahu kalau Julian tidak pernah membual. Sungguh bahagia Rinjani mendengar deklarasi itu. Hanya saja, masih ada satu hal yang Rinjani takutkan. Ketakutan itu Rinjani simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Aku percaya. Percaya 100%. Kid, aku pergi dulu ya. Pamit Julian. Ya, pulangnya bawain kue cubit ya. Pesan Rinjani. Oke. Sama gerobaknya jangan. Goda Julian. Iya sama abang-abangnya sekalian. Canda Rinjani, mereka hanya saling tersenyum dengan candaan itu. Julian pergi karena memang sudah ditunggu oleh Wado untuk membicarakan sesuatu yang penting di kantor manajemen Jakarta Knight. Rinjani meneguk susunya beberapa kali sampai habis sembari mengingat lagi sebuah ketakutan yang masih ia simpan di dalam hatinya. Kamu pernah mencintai dia selama bertahun-tahun, bahkan sejak kamu tahu apa itu artinya cinta? Mungkin aja masih ada setitik rasa yang tertinggal di hati kamu. Itu bisa jadi masalah andaikan nanti dia datang buat berkeluh kesah ke kamu. Bukan gak mungkin sih, soalnya lewat ketikan di DM waktu itu aja aku ngerasa kalau dia masih mengharapkan kamu, Mas. Maaf kalau aku masih meragu, tapi aku benar-benar berusaha menolak keraguan ini. Aku benci pikiranku sendiri. Mending nonton drakor aja deh. Ayo, nak. Kita nonton opa-opa aja daripada mikirin yang enggak-enggak. Rinjani juga beranjak dari kamar dan mencari kegiatan lain untuk mendistraksi pikiran liarnya tentang Julian dan Farhana. Untungnya Rinjani sudah mulai pandai menyembunyikan keraguannya itu dari hadapan Julian sehingga selama berminggu-minggu ini mereka tak pernah bertengkar sama sekali. Hari ke hari, minggu ke minggu, waktu begitu cepat berlalu. Setelah bercerai, Farhana menghilang selama beberapa pekan. Dia ingin memulihkan dan menata kembali hatinya. Apalagi Ruby tak ingin bertemu dengan dirinya, tak juga ingin bertemu dengan Edwin. Gadis kecil itu sudah merasakan pahit getirnya menjadi seorang anak broken home. Saat ini Ruby memilih untuk tinggal bersama dengan opa-omanya, lebih tepatnya dengan orang tua Edwin. Bagian terberat bagi Farhana adalah kehilangan senyuman Ruby, tapi Farhana pun memberi waktu pada Ruby untuk sembuh dari lukanya. Sudah 2 minggu lebih Farhana menetap di sebuah tempat di Bali. Dia menikmati rasa sakit hatinya di sana ditemani sunrise dan sunset yang datang silih berganti. Dan untuk kali pertama, Farhana kembali menyaksikan aksi Julian di lapangan lewat layar kaca televisi yang hari ini kembali memenangkan pertandingan dan memastikan diri mengamankan tiket ke Grand Final Liga Basket Nasional musim ini. Setiap kali sosok Julian disorot kamera, hati Farhana bergetar hebat. Lelaki itu adalah yang paling sulit ia enyahkan dari hati dan pikirannya. Aku akan pulang, aku akan hadir di pertandingan terakhir kamu, Julian. Gumam Farhana dengan yakin. Kriing, ponsel Farhana berdering. Seperti biasa, Farhana tidak antusias dengan panggilan telepon dari siapapun. Farhana pikir, mungkin itu adalah Ahsan atau orang tuanya yang menelpon untuk menanyakan kabar. Tapi saat Farhana toleh ke arah layar ponsel,
Kali ini dia agak merespon dengan antusias karena yang menelpon saat ini adalah mantan mertuanya. Barangkali Ruby yang menelpon dan akhirnya mau bicara lagi pada Farhana. Lantas Farhana mengangkat panggilan itu. Halo? Far, ini ibu. Iya, aku tahu bu, aku masih menyimpan nomor ibu. Farhana masih menjaga sikap dan pura-pura tidak senang. Kamu di mana? Farhana tidak lantas menjawab. Dia tak ingin siapapun tahu keberadaannya kecuali keluarga sendiri. Far, kamu di mana sekarang? Apa Ruby ada di dekat ibu? Apa sekarang Ruby mau bicara denganku? Tolong berikan handphone ibu ke Ruby, aku mau bicara sebentar aja. Jawab Farhana, tapi tidak menjawab pertanyaan mantan ibu mertuanya. Ruby di rumah sakit. Seketika Farhana kaget mendengar itu, rasa cemas terhadap sang buah hati semakin menjadi-jadi. Ruby kenapa, Bu? Tanya Farhana penuh antusias. Demam. Dia juga nggak mau makan selama beberapa hari terakhir ini. Aku akan pulang. Aku akan ke sana. Air mata Farhana berjatuhan tak menunggu aba-aba. Datanglah kemari, bagaimanapun juga, kamu sangat dibutuhkan oleh Ruby di saat-saat seperti ini. Baik, Bu, aku akan pulang, aku pastikan besok siang aku sudah sampai di sana. Baiklah. Kami tunggu. Setelah obrolan singkat itu berakhir, Farhana melanjutkan tangisnya. Tidak bisa tidak menangis kalau tentang Ruby. Segera Farhana mencari tiket pesawat agar bisa pulang secepatnya. Sudah cukup menepinya, ini sudah saatnya Farhana pulang. Julian memang menang dan memastikan 1 tiket ke grand final sore ini. Setelah pertandingan selesai, beberapa fans yang duduk di tribun terdekat datang menghampiri para pemain untuk sekedar minta berfoto atau minta tanda tangan. Rinjani dan Rani masih duduk di bangku penonton mengawasi dengan tenang tapi dengan tatapan mata yang tajam. Rinjani tak mau jadi istri yang melarang suaminya melayani fans jika itu masih dalam batas wajar. Rani juga ikut mengawasi Iqbal yang merupakan calon suaminya. Terpantau aman, Rin. Gak ada yang berani mepet-mepet apalagi sampai meluk-meluk. Kata Rani. Mereka fans baik sih, masih terkontrol. Beda lagi sama kita-kita kayaknya, Wan. Kalau ada kesempatan ketemu sama Bangtan BTS sedekat ini, kamu tahan gak buat gak teriak-teriak histeris? Udah tuwir, Rin. Udah malu lah begitu-begitu. Tapi lain cerita sih kalau dikasih kesempatan buat meluk Kim Seokjin, mungkin aku akan lupa umur. Haha. Kalau aku sih biarpun dikasih kesempatan buat meluk Mas Yoon atau Faye, aku nggak akan ambil kesempatan itu, soalnya aku udah punya bias yang lain sekarang. Mas JP adalah my ultimate bias, the one and the only. Yang diklonin tiap malam sama Mas JP, ya wajar aja sih kamu sampai lupa sama idolamu. Wong suamimu itu juga idola banyak orang, Rin. Hei. Mas JP! Mas JP! Dari kejauhan, terpantau ada seseorang berlari ke arah Julian dengan segala macam atribut yang dia pakai. Semakin dekat, Rinjani semakin jelas melihat kalau itu adalah Risa. Untuk fans yang satu itu, Rinjani tak bisa mengawasi dengan tenang lagi. Segera Rinjani bangkit dari duduknya dan berusaha berlomba untuk menghampiri suaminya. Jangan dulu ke locker room ya. Aku mau nunjukin sesuatu ke kamu. Tanda bukti cintaku sama Jakarta Night terkhusus sama kamu. Kata Risa sambil engos-engosan karena berlarian dari tadi. Rinjani sampai dan langsung menghadang menjaga jarak Julian dari Risa. Kemunculan Rinjani membuat Risa sebal. Tapi sikap posesif Rinjani menarik perhatian banyak orang yang masih ada di sana. Istrinya JP. Iya. Cakep ya. Serasi banget bersanding sama JP, apalah kita yang cuma remahan rengginang dibanding dia. Dan beberapa ada yang memuji dan mengakui kecantikan Rinjani. Maaf, fans Barbara jaga jarak ya. Kata Rinjani dengan judesnya. Idih, apaan sih? Jangan bikin image suami hancur gara-gara sikap menyebalkanmu ini ya. Kata Risa kesal. Melihat Risa melotot pada Rinjani, Julian malah lebih kesal dibuatnya. Maaf ya,
Mbak, jangan kasar sama istri saya, bersikap yang baik, kata Julian. 1-0, Rinjani menang dari Risa. Risa pun segera menjaga sikapnya kembali di hadapan Julian. Maaf, Mas JP, saya cuma mau minta tanda tangan di jersey baru saya. Sekalian saya mau nunjukin tato baru saya loh, kata Risa. Rinjani hanya mencebik, mantan adik iparnya itu menang fans super fanatik. Tapi tak ingin terkesan terlalu posesif berlebihan, Rinjani pun memberi kesempatan pada Risa untuk mendapat tanda tangan suaminya. Ini, Mas. Tolong tanda tangan di sini, kata Risa lalu membusungkan dadanya minta untuk ditandatangani di jersey yang dia pakai tepat di bagian dadanya. Rinjani terkesiap melihatnya, Julian sendiri merasa canggung dan tidak nyaman dengan permintaan Risa. Hei, yang benar aja. Sopan dikit napa sih? Mana boleh begitu? Kau tegur Rinjani gemas. Apaan sih? Sewot banget deh. Kan yang ditandatangani itu jersey-nya, bukan dadanya. Risa begitu ngeyel. Enggak. Coba mutar. Berbalik. Pinta Rinjani lalu memutar badan Risa sampai ke posisi memunggungi Julian. So ngatur banget sih kamu, Rinjani. Desis Risa kesal lalu memicingkan mata ke arah Rinjani. Ayo, Mas. Tanda tangan di situ, di bagian punggungnya aja, kata Rinjani mempersilakan. Julian malah lebih gemas dengan tingkah dan sikap Rinjani. Rinjani begitu sigap menangkal fans barbar yang mencoba menggoda suaminya, terlebih fans barbar itu adalah Risa, mantan adik iparnya yang super duper menyebalkan. Iya, sayang. Julian menjawab membuat orang-orang yang dengar sampai meleleh, apalagi Risa. Tapi Risa kesal karena panggilan sayang itu adalah untuk Rinjani. 2-0, Rinjani menang lagi daripada Risa. Julian membubuhkan tanda tangannya di punggung Risa. 2 detik saja dan selesai. Nah udah ya, Mbak, kata Rinjani bersikap seolah tak mengenal Risa. Belum loh. Apalagi? Kan udah dikasih tanda tangan. Mas JP, kemarin saya baru aja bikin tato. Lihat ya. Risa nekat menyingkap jersinya sehingga memperlihatkan perutnya dan di bagian bawah pusarnya memang ada ukiran inisial nama Julian, JP. Rinjani sigap menutup mata suaminya sampai harus berjinjit kaki. Rinjani tak akan membiarkan Julian melihat tato di area tertutup dari Risa. Apaan sih? Lebay banget. Cibir Risa kesal. Tutup nggak? Itu nggak sopan. Ceramahi Rinjani. Sikap Risa yang over memang membuat banyak orang tidak nyaman. Risa dianggap sangat tidak sopan. Banyak orang yang mendukung aksi Rinjani. Ilah, gitu doang. Masih untung nggak diajak ngamar juga. Gerutu Risa ngasal. Apa-apa? Barusan ngomong apa? Jadi fans itu juga ada adabnya. Jadilah fans yang baik. Oke? Rinjani menceramahi lagi. Udah, pemain udah lelah banget. Mereka harus segera ke locker room. Untung ada official tim yang mengamankan Risa. Risa pun kalah karena dia memang sudah keterlaluan. Dia disoraki oleh beberapa fans yang menganggap Risa sebagai seorang grupis, atau fans yang terlalu obsesif. Julian aman dan dia begitu bangga pada istrinya. Sore ini Rinjani bertindak seperti perisai bagi Julian. Good job, honey. Julian berbisik sembari mengusap-usap kepala Rinjani, membuat fans lain tambah meleleh dan iri pastinya. Aku pantau, fans lain masih sopan. Lah ini, nyebelin. Kamu masih ingat kan, Mas? Dia tuh adiknya Mas Rama. Julian mencoba mengingat. Oh, yang pura-pura pingsan di supermarket itu ya? Iya, dia. Ngeselin. Udah ya, jangan marah-marah lagi. Aku harus ke loker dulu, kamu tungguin di depan. Oke. Aku nunggu di depan sama Rani ya.
Julian harus meninggalkan Rinjani karena memang harus pergi ke ruang ganti untuk membereskan barang-barangnya dan mendapat evaluasi setelah pertandingan dari coachnya. Rinjani jadi pusat perhatian kala itu. Banyak orang yang menganggap Rinjani sebagai perempuan yang sangat beruntung karena menjadi wanita istimewanya seorang Julian Prawira. Sejak pertengkaran di Jogja, belum ada lagi kerikil masalah yang Julian dan Rinjani hadapi. Entah sampai kapan ketenangan itu akan berlangsung. Karena sejatinya, di dalam setiap hubungan pasti akan selalu ada riak, gelombang dan badai yang menerpa. Rani bertepuk tangan memberi apresiasi pada Rinjani. Keren banget, Rin! Kamu menang telak dari Sirisa sore ini. Lembaran baru. Sepulang dari pertandingan, Rinjani dan Julian tak lantas pulang. Rinjani ingin mampir dulu makan seafood yang ada di dekat sebuah rumah sakit ternama di Jakarta. Pelayan restoran itu menggelar kertas laminasi atau kertas alas yang menutupi hampir seluruh ruang meja. Yum, gak sabar banget. Gumam Rinjani yang sudah tak sabar karena sudah sejak tadi siang mendamba makan seafood. Mix seafood super dengan saus padang, silakan. Pelayan itu lanjut menuangkan satu bol besar pesanan Rinjani, berupa mix seafood dengan saus padang yang dihidangkan langsung di atas meja tanpa piring saji. Penampakannya benar-benar menggugah selera. Hoa, udah aku idam-idamkan sejak siang lo, akhirnya kesampaian juga. Ucap Rinjani begitu kegirangan. Julian ikut senang melihat istrinya senang. 5 jenis kerang, potongan cumi, udang besar, kepiting dan juga bongkahan jagung disiram saus merah yang begitu menggugah nafsu makan. Silakan, selamat menikmati. Ucap pelayan itu dengan ramah setelah selesai menyajikan pesanan Rinjani. Terima kasih. Rinjani tak sabaran sekali. Dia langsung mengambil kerang batik yang cangkangnya lebar dan menyeruput langsung dari cangkangnya. Mantul banget. Gak boleh kalap ya, ini sumber kolesterol semua. Ingatkan Julian yang juga langsung mencicip udang galahnya. Iya, Mas. Segini aja cukup kok, gak akan minta tambah. Rinjani terus mencoba semua jenis kerangnya. Kamu mau ini? Ini udah aku kupasin. Kata Julian lalu menyuapi udang besar yang sudah ia kupas dan tinggal hap untuk Rinjani. Ini enak banget sumpah. Makasih. Ucap Rinjani dengan mulut yang penuh. Di sini aja duduknya, Mas. Ketika sedang asik makan, malah ada Edwin dan Mawar merapat ke meja yang bersebelahan dengan meja Rinjani dan Julian. Awalnya Rinjani dan Julian tidak begitu peduli, tapi Mawarlah yang lebih dulu menyadari keberadaan Julian yang memang masih memakai setelan jersey bekas bertanding tadi. Hei, kebetulan lagi lo ya Mas JP? Sapa Mawar dengan girang, FY. Mawar adalah salah satu fansnya Julian Prawira. Sapaan itu membuat Rinjani dan Julian menoleh kompak. Rinjani awalnya curiga, tapi saat melihat sosok Edwin, Rinjani merasa pernah bertemu tapi di mana? Rinjani mencoba mengingat-ingat. Kok kayak pernah ketemu tapi di mana ya? Pikir Rinjani. Tapi kemudian Rinjani kembali fokus pada Mawar yang begitu ramah menyapa suaminya. Baru selesai tanding ya? Duh, saya nggak bisa nonton soalnya lagi jaga anak di rumah sakit. Mas JP langsung mampir sini? Sama siapa? Oh, istrinya ya? Mawar benar-benar sok kenal sok dekat. Iya. Jawab Julian seperlunya aja. Hai, Mbak. Saya fansnya Mas JP. Jangan salah paham dulu ya. Sapa Mawar pada Rinjani. Oh, iya. Rinjani juga membalas sapaan Mawar seperlunya saja. Oh, fansnya Mas JP? Tidak heran kalau tiba-tiba menyapa seperti sudah kenal lama. Mas, kita duduk sini aja ya. Pinta Mawar pada Edwin, padahal Edwin merasa tidak nyaman harus duduk di dekat Julian. Edwin jadi ketahuan lagi sedang bersama perempuan lain selain Farhana oleh Julian. Julian sekarang mengerti kenapa Edwin dan Farhana akhirnya memutuskan untuk bercerai. Mungkin salah satunya karena faktor orang ketiga, dan Mawarlah orang ketiga itu.
Silakan dilanjutkan aja, selamat makan. Kata Mawar masih bersikap ramah dan Rinjani hargai karena Mawar masih bersikap wajar terhadap suaminya. Mas, aku mau daging kepiting di bagian capitnya, tolong dong. Pinta Rinjani dengan manja. Julian langsung menuruti keinginan istrinya itu. Julian memecahkan cangkang capit kepiting yang cukup keras itu lalu mempersembahkan isinya untuk Rinjani. Kepitingnya fresh banget deh, puas banget aku sama menu mix seafood yang ini. Ungkap Rinjani dan begitu menikmati melumah daging kepiting itu dengan bibirnya yang mulai memerah karena bumbunya. Nih, udah aku kupasin semua ya. Kata Julian dan menyodorkan semua daging seafood yang sudah tinggal dimakan untuk Rinjani. Rinjani tersanjung, merasa sangat diperhatikan dan dimanjakan oleh suaminya. Pengalaman makan seafood terbaik adalah malam ini. Kata Rinjani sambil senyum-senyum. Kenapa? Selain bahannya sangat fresh, bumbunya enak dan pastinya karena nggak usah repot-repot mecahin cangkang kepiting, ngupasin udang, semuanya tinggal santap. Benar-benar effortless banget, padahal biasanya kalau makan seafood tuh sibuk berjuang ngambilin daging kepitingnya. Julian tahu, tapi dia melakukan itu tanpa paksaan. Dia melakukannya secara spontan begitu saja untuk Rinjani. Edwin diam-diam mendengarkan perbincangan Rinjani dan Julian. Sementara Mawar masih sibuk menyampaikan pesanannya pada pelayan. Kamu harusnya melihat ini, Far. Percuma kamu masih berputar di masa lalu kamu. Masa lalu kamu sudah bergerak maju dengan cinta yang baru meninggalkan kamu. Batin Edwin dengan sinis dan puas. Aku udah pesan, sama kayak yang lagi dinikmati sama Mas JP dan istrinya. Lihat mereka makan, jadi ikut ngiler deh. Kata Mawar setelah selesai memesan. Tadi katanya mau makan ikan bakar sambal dabu-dabu. Kata Edwin. Gak jadi deh, pengen yang mix saja, biar seru kayak mereka. Hehe, mereka manis banget ya, serasi deh. Bisik Mawar dan dia merasakan romansa di antara Julian dan Rinjani. Aku harap besok mantan istrimu datang dan nemenin Ruby. Heran deh sama dia. Sok-sokin healing, padahal anak lagi sakit. Mawar agak menggerutu begitu ingat Farhana. Rinjani mendengar itu. Ruby? Ah iya. Sekarang Rinjani ingat, Edwin adalah dedinya Ruby. Mereka bertemu di mall saat insiden es krim itu terjadi, berarti Erwin adalah suaminya Farhana, tapi kok malah sama perempuan lain? Seketika rasa nikmat bersantap Rinjani terganggu begitu menyadari siapa Edwin. Kata ibu, dia akan datang besok siang. Mungkin dia emang lagi liburan, tapi masih di dalam negeri kok, gak sampai keluar negeri. Kata Edwin santai. Syukurlah. Kasian banget Ruby. Andai saja Ruby sudi, aku gak keberatan lo gendong-gendong dia, nenangin dia. Tapi sayangnya dia benci banget sama aku. Sabarlah, semuanya butuh waktu, butuh proses. Aku akan bersabar. Sumpah, aku akan menyayangi Ruby seperti anak kandung sendiri. Aku akan menjaga dia baik-baik. Tekad Mawar. Edwin tambah percaya pada Mawar. Walaupun Mawar adalah orang ketiga, tapi yang Edwin rasakan selama ini, Mawar cukup mengenal dan memahami Ruby. Rinjani sudah tidak meneruskan acara makannya. Rinjani malah jadi kepikiran Ruby karena nama Ruby terus-terusan disebut oleh Mawar. Ruby? Ruby kenapa ya? Terus, apa ini artinya mereka udah cerai dan perempuan ini adalah pacar baru dedinya Ruby? Apa ini yang mau dibahas sama Mbak Farhana di DM waktu itu? Apa ini yang dimaksud dengan pengkhianatan itu? Wah, berat juga ternyata. Rinjani malah bengong. Rin, kok malah bengong? Mules? Tanya Julian malah cemas. Oh, enggak kok, nggak mules. Aku makan satu udang lagi dan kayaknya aku udahan deh. Udah kenyang soalnya. Kata Rinjani lalu menghabiskan semua yang sudah Julian siapkan untuknya. Ya udah, makan beginian emang gak boleh banyak-banyak. Habis itu minum air hangatnya. Kata Julian. Iya, Mas.
Julien malahan tidak begitu mendengarkan perbincangan Edwin dan Mawar. Hanya Rinjani yang mendengarnya. Setelah selesai makan, pamitan seperlunya, Rinjul pun pulang. Dan di dalam perjalanan, Rinjani masih kepikiran. Mas, maaf nih ya, bukannya mau ngurusin urusan orang, tapi kalau aku nggak keliru, yang tadi itu suaminya Mbak Farhana kan? Julien agak kaget karena Rinjani tahu sosok Edwin. Tapi Julien pura-pura tak kaget. Lagi pula malas kalau obrolan sudah masuk pada bahasan itu. Julien tidak menjawab dan fokus menyetir. Soalnya pas ketemu tadi kayak pernah papasan gitu, terus mereka juga bahas soal Ruby. Ruby kan emang anaknya Mbak Farhana. Nah, kira-kira ada apa ya? Apa Ruby sakit? Terus Mbak Farhananya pergi? Ah, aku jadi kasihan sama Ruby. Rinjani hanya menebak-nebak. Kamu pernah ketemu Edwin di mana? Tapi ujungnya Julien kepo ingin tahu. Waktu terakhir aku ngemo sama Rani, itu udah lama banget deh, pas awal-awal kita nikah. Nah, waktu itu ada kejadian es krimnya Ruby tumpah ke bajuku. Mbak Farhana sama suaminya itu minta maaf dan bahkan sampai beliin baju baru buat gantiin bajuku yang kotor. Itu adalah awal-awal aku kenal sama Mbak Farhana dan Ruby. Tutur Rinjani, dia menceritakan kisahnya dengan singkat tapi cukup dimengerti oleh Julien. Dan aku sama sekali nggak tahu kalau mami dari anak yang menodai baju aku itu adalah mantan kekasih dari suamiku sendiri. Pungkas Rinjani. Udah ya, nggak usah melebar kemana-mana lagi. Ingatkan Julien. Iya, Mas. Enggak kok, dia kan cuma bagian dari masa lalu kamu. Julien lega karena penyakit overthinking Rinjani sudah sembuh. Biasanya, kalau sudah terpancing sekali, maka perempuan akan terus memperpanjang obrolan sampai tiba untuk mengorek masa lalu yang ingin dilupakan oleh para pria. Julien mempercepat lajunya agar cepat sampai di rumah. Dia sangat kelelahan setelah bermain 4 kuarter di lapangan sore ini. Dia ingin segera membersihkan diri lalu tidur mendekap istrinya bagai guling. Sudah dipastikan kalau malam ini Julien akan tidur cepat. Bening membuka lembaran baru hidupnya. Bening menunaikan anjuran Rinjani. Dia menggunakan uang dari Rinjani untuk modal. Pagi menuju siang hari dia sudah menyiapkan sebuah meja cukup lebar di teras rumah kecilnya dan membereskan barang dagangannya. Dia gantungkan berbagai macam minuman seduh sace di tali yang ia ikatkan di antara 2 tiang kayu rumahnya. Tak lupa Bening juga menjejerkan toples-toples permen dan coklat. Dia siap menjemput rezekinya hari ini. Ning, kira nangis, mungkin pengen susu, itu biar ibu yang bereskan. Kata Narti dan siap untuk mengambil alih pekerjaan Bening. Lo, udah bangun lagi? Perasaan baru 15 menit yang lalu lo aku nidurin Kiran, Bu. Udah sana kamu bikinin dulu susu buat Kiran, ibu takut salah takaran-takarannya. Gak biasa ibu bikinin susu buat anak bayi. Kata Narti lagi. Iya, Bu. Bening pergi ke dalam rumah untuk membuatkan susu. Sudah seminggu Bening menjalani hari-harinya yang baru ini. Bening cukup menikmatinya walaupun terkadang bayangan Rama masih menghantui. Tidur dong, anak. Ibu kan mau jualan. Bentar lagi para pembeli datang. Ya, anak baik anak cantik. Kata Bening lalu menyusui Kirania dengan botol susu yang baru saja selesai ia siapkan. Bening memandangi anaknya, begitu banyak kecemasan yang ia rasa. Bening begitu takut kalau dia tidak mampu membesarkan Kirania sendirian. Udah ibu bereskan, Ning. Sebentar lagi jam istirahat, siap-siap diserbu anak-anak yang mau jajan. Kata Narti penuh dengan optimisme. Iya, Bu, aku klonin keran dulu. Narti mendekat lalu duduk di ujung ranjang reot yang sedang ditempati oleh Bening dan Kiran saat ini. Beruntung kamu kenal sama Rinjani. Kalau saja ibu diberi kesempatan buat ketemu lagi sama dia, ibu akan sembah sujud di kakinya. Ibu sangat nggak menyangka kalau yang menjadi penolongmu justru adalah orang yang sudah dikhianati. Jarang sekali orang seperti itu, Ning. Kapan-kapan, kalau ada rezeki, kita harus sambung tali silaturahmi sama Rinjani. Mbak Rinjani emang baik banget, Bu. Aku nggak akan pernah melupakan semua kebaikannya. Andai saja ibu tahu,
kalau saja waktu itu Mbak Rinjani nggak bantu aku. Entah bagaimana Kiran lahir, kalau cuma ngandelin Mas Rama sama Ibu Sri. Mustahil aku bisa dapat layanan persalinan yang baik di klinik yang mahal. Aku benar-benar berhutang banyak sama Mbak Rin. Kenang Bening. Narti tak mampu membayangkan itu. Bahkan Narti sendiri tak bisa menemani Bening di kala itu. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik buat Nak Rinjani. Semoga pernikahannya langgeng dan diberkahi sama Yang Maha Kuasa. Kalau satu waktu ada yang hendak mencurangi dia, mengkhianati dia, ibu berharap itu tak akan mampu mempengaruhi apalagi sampai menjatuhkan Nak Rinjani. Amin. Sahut Bening. Beli! Beli! Seruan anak-anak yang hendak jadi penglaris untuk jualan Bening mulai berdatangan. Bening tambah semangat untuk meraup rezeki di hari ini. Nah, udah mulai datang tuh langgananmu, Ning. Tolong pegangin ini ya, Bu. Bening segera menyerahkan botol susu Kirania pada ibunya. Iya, sini biar ibu yang jaga Kiran. Cepat-cepat Bening pergi ke teras rumah untuk melayani para pembelinya. Bening semakin semangat ketika melihat ada 3 anak sekaligus yang mengantri di depan warung-warungan kecilnya. Wah, udah antri ternyata! Bening memasang kecepatan tangannya untuk melayani dan menerima uang recehan dari anak-anak itu. Uang recehan yang ia kumpulkan untuk menyambung hidupnya saat ini. Sementara Bening sudah mulai berusaha move on dari kegagalannya bersama Rama, bagaimana dengan Rama sendiri? Rama sudah terlalu banyak bolos bekerja karena mumet dengan semua masalah-masalahnya. Dia hanya bermalas-malasan dan diam-diam mulai merindukan buah hatinya. Dia memandangi foto Kirania yang ia simpan di galeri handphonenya, itu pun hanya ada 1 foto saja karena di saat Kiran dan Bening ada bersamanya, Rama selalu abai pada keduanya. Rama, gimana sih kamu ini? Minggu ini kamu udah 3 hari bolos loh. Gimana kalau kamu dipecat, Mau cari kerja di mana lagi coba? No lihat, di luar sana malah banyak pengangguran yang pengen dapat kerja. Nah kamu ini, kok malah sengaja kayak nantang atasan buat mecat kamu? Omeli Sri yang gusar melihat Rama yang malas-malasan terus sepanjang hari. Aku kangen sama anakku, Bu. Keluh Rama, dia lesu sekali. Ya udah sana cari. Bawa anak itu ke sini, tapi ibunya nggak usah dibawa pulang. Cukup Kiran aja, si Bening nggak usah lah. Entahlah, Rama jadi galau dibuatnya. Sudah pasti kalau Bening tak akan menyerahkan Kiran begitu saja. Ping! Rama mendapat notifikasi email masuk. Masih dengan gestur malas, Rama mengecek email itu dan itu adalah email dari pimpinan tertinggi di kantor asuransi tempatnya bekerja. Membaca isi surel itu, Rama terperanjat sampai tubuhnya yang tadi lesu, menjadi tambah lesu lagi. Kenapa kamu? Tanya Sri merasa heran dengan gestur Rama. Ucapan ibu barusan diijabah lo. Kata Rama dengan raut muka risau. Apa? Aku diberhentikan dari pekerjaanku. Rengek Rama seperti anak kecil. Kaan? Sri gemas dan rasanya ingin menjewer telinga Rama. Ternyata isi dari email itu adalah surat resmi pemberhentian Rama karena dianggap sudah tidak disiplin dan mengabaikan surat peringatan pertama yang sebelumnya dikirim seminggu yang lalu. Rasain no! Jangan menye-menye! Buruan minta pesangon! Gak ada pilihan lain, duit pesangonnya kita jadikan modal usaha aja. Omeli Sri. Rama tambah galau. Galau merindukan anaknya ditambah lagi galau karena dipecat secara tiba-tiba dari pekerjaannya. My